Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah pertanyaan kita saat ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai dengan ayat 30. Bapak Ibu dan saudara-saudari, marilah kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, dari sudut pandang iman Kristen tentang rencana Allah dalam hidup seseorang, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya termasuk penderitaan dan masa-masa sulit. Bahkan ketika ia harus menerima perlakuan tidak adil, menerima kekejian dan siksaan dari orang lain, kita yakini di sana Tuhan bekerja menyatakan kasih-Nya. Sehingga hal itu Tuhan izinkan berlangsung dalam hidupnya untuk menghantarkan kepada hidup yang berkualitas, hidup yang penuh kebahagiaan, dan hidup yang lebih bermakna yang menjadi berkat bagi sesama. Seperti kisah Yusuf yang mengalami kekerasan dan penyiksaan, diikat dan dimasukkan ke dalam sumur kering, kemudian dijual oleh saudara-saudaranya kepada orang Midian, dan orang Midian menjualnya kepada Potifar, seorang pegawai istana Raja Firaun. Memang di sana selalu kita yakini menjadi media bagi rencana Tuhan Allah untuk menyelamatkan Israel atau Yakub dan keluarganya, sebagaimana dicatat dalam pasal-pasal selanjutnya kitab Kejadian ini. Di Mesir, Yusuf yang berlaku sopan, penuh kesetiaan kepada tugas dan tanggung jawabnya, yang setia dalam imannya kepada Tuhan, akhirnya diangkat sebagai Perdana Menteri. Atas jabatan dan kehidupannya yang mapan dan kelimpahan itulah, dia menjadi penyelamat bagi saudara-saudaranya yang telah menjualnya, dan juga bagi seluruh keluarganya saat terjadi kelaparan 7 tahun di seluruh Mesir dan di kampung halamannya di Kanaan. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudari, di balik semua peristiwa yang dialaminya,
Kita harus memahami bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya yang menyiksanya, yang memasukkannya ke sumur kering dan menjualnya kepada orang Midian, sebagaimana dikisahkan dalam nas khotbah kita saat ini, sudah pasti adalah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan dan sudah pasti juga menjadi dosa di hadapan Tuhan. Dari apa yang dikisahkan nas ini terlihat bahwa tindakan kekejian bisa saja terjadi kepada siapapun dan dilakukan oleh orang-orang terdekat, kakak, adik, saudara-saudara, orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, dan orang-orang terdekat lainnya di sekitar kita. Tindakan sadisme bisa terjadi di tengah-tengah keluarga yang terlihat bahagia, yang terlihat satu hati dan penuh damai sejahtera. Untuk itu kita perlu belajar bagaimana mengatasi dan mengantisipasi lebih dini agar tindakan kekerasan dan perilaku sadisme ini dapat kita hilangkan. Bukan hanya di tengah-tengah keluarga, tetapi di seluruh lingkungan sosial kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita perlu melihat ke belakang nats ini. Apa yang menjadi sumber terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf kepadanya. Ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan sebagai potensi terjadinya tindakan kekerasan ini. Yang pertama adalah sikap orang tua yang pilih kasih, membeda-bedakan di antara anak-anaknya. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 2, di sana dituliskan Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak-anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Israel yang dimaksud adalah Yakub, ayah Yusuf. Yakub memperlakukan anak-anaknya berbeda-beda. Ia lebih mengasihi Yusuf dari saudara-saudaranya yang lain, yang memicu iri hati dan kebencian di hati saudara-saudaranya sebagaimana dituliskan di dalam ayat 4. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Dalam hal ini Bapak Ibu dan saudara-saudari, sumber kebencian bukan Yusuf, melainkan dari Yakub ayahnya yang memperlakukan istimewa kepada Yusuf di hadapan anak-anaknya yang lain. Kasih sayang seorang ayah yang diskriminatif ini memunculkan reaksi negatif dari anak-anaknya yang lain. Ini menjadi pelajaran berharga bagi setiap orang tua dalam menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Keberpihakan, mengistimewakan salah seorang di antara anak-anaknya akan mengakibatkan terjadinya iri hati bagi yang lain, yang bisa saja menyulut dendam dan kebencian sebagaimana dialami Yusuf dari saudara-saudaranya. Orang tua harus lebih bijaksana menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak. Torop dope amanginang sian halak batak na apala patadihu dibahen humolong rohana tusada yanak konna sian na asing. Tarsongo si Jakob tu si Joseph perrupani alaibana siap pudan songo nanidok na diayak tolu aidung pe matua ibana asa ditubuhon. Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Pitor palubihu dibahen holong ni rohana tuna asing saya gugu-gugu suarana alayang go tu siap pudan nai saya elem labo pazona. Ini terjadi juga di antara kita. Ini sikap yang kurang baik yang dapat merusak kasih sayang sesama anak-anak. Demikian juga diskriminasi anak perempuan dan anak laki-laki. Ini harus dilihat sebagai potensi merusak keakraban dan kerukunan di antara anak-anak. Baiklah setiap orang tua melihat anak-anaknya, laki-laki atau perempuan, sama hak dan kewajibannya di dalam rumah. Maka harus diperlakukan juga dengan kasih sayang yang sama. Selain kepada orang tua, ini juga berlaku kepada pemimpin-pemimpin di dalam berbagai profesi.
Jangan sekali-sekali memperlakukan salah seorang dari bawahan saudara terlalu istimewa dalam pandangan sesamanya. Baik itu karena alasan kinerja yang mungkin lebih baik atau alasan apapun. Biarlah semuanya dibangun dalam sistem yang ada sehingga keadilan dapat dirasakan semua dan kerukunan terpelihara dengan baik. Yang kedua, faktor lain yang dikisahkan sebelum nas ini adalah sikap Yusuf yang selalu menceritakan mimpi-mimpinya bagi saudara-saudaranya yang dianggap sebagai upaya meninggikan diri dan merendahkan saudara-saudaranya yang lain. Iri hati karena perlakuan ayahnya yang mengistimewakan Yusuf disulut lagi dengan cerita tentang mimpi yang boleh kita baca dalam pasal 37 ini dari ayat 5 sampai ayat 11. Itu diartikan sebagai peninggian diri bagi Yusuf sendiri. Ini mengajarkan kita supaya semakin bijaksana dalam menempatkan kata-kata yang bisa mengundang kebencian orang lain. Karena kita tahu sesuatu yang baik sekalipun bisa diartikan salah oleh orang lain. Setiap orang harus bisa menjaga hati, perilaku yang baik atas orang lain termasuk perkataan. Adalah lebih baik seperti apa yang dipesankan dalam Yakobus pasal 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Dengan menghidupi pola bergaul seperti ini maka kita tidak akan menjadi korban dari kebencian. Karena kita tahu menempatkan kapan kita harus bicara, kapan kita mendengar, apa yang harus kita sampaikan dan apa yang harus kita simpan di dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, topik ibadah kita minggu ini adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Dalam realitas sosial, sekalipun mungkin kita tidak lihat dan alami, tetapi dari media-media informasi kita tahu begitu banyaknya kasus tentang human trafficking, perdagangan manusia. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Sebuah informasi resmi dari Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dan Kekerasan dan Eksploitasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan bahwa berdasarkan sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, ada 3.297 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi COVID-19. Sebanyak 1.962 anak diantaranya menjadi korban kekerasan seksual. 50 anak menjadi korban eksploitasi. Dan 61 anak menjadi korban trafficking atau korban perdagangan. Kita dapat pastikan bahwa semua kasus kemanusiaan ini terjadi ketika uang dianggap lebih berharga dari nyawa manusia. Kalau kita perhatikan lagi nats ini dalam ayat 26 sampai ayat 27 dicatat, lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia. Karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengar perkataan itu. Membunuh Yusuf memang tidak ada untungnya, tetapi menjualnya akan memperoleh untung. Sebagaimana tadi dicatat dalam ayat 28. Yusuf dijual dengan harga 20 sikal perak. Bukankah ini menjadi gambaran sikap yang menunjukkan uang lebih berharga dari nyawa manusia sehingga saudara sendiri pun dijual? Atau lebih dalam lagi, kita tidak akan lupa dengan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus dengan hanya uang 30 uang perak sebagaimana dicatat di dalam nats epistel kita tadi. Yudas mau dibayar dengan uang untuk memberi jalan agar Yesus ditangkap dan disalibkan, dan akhirnya ia menyesal dan mati bunuh diri. Untuk itulah kita diingatkan agar kita harus selalu menyadari bahwa nyawa manusia lebih berharga atas apapun di dunia ini.
Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang ditetapkannya sebagai pemegang mandat memelihara hidup dunia ini. Ia membuat kita segambar dengan Dia. Dia membuat kita sangat berharga. Sehingga penghargaan kita kepada semua orang akan selalu berorientasi kepada kepemilikan Allah atas hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa di sorga, yang senantiasa mengasihi hidup kami dan yang membentuk kami, menciptakan kami berharga dari apapun. Dan firman-Mu sudah mengingatkan kami, biarlah kami menyatakan melalui tindakan kami kepada sesama penghargaan kami atas hidup yang Tuhan berikan. Sehingga tidak sekalipun muncul di dalam benak kami untuk melukai sesama kami, membenci, bahkan juga menjualnya. Biarlah kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan menghendaki hidup kami untuk saling mengasihi dan saling menghargai, sebab hidup kami ini bukan milik kami, melainkan milik Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami hidup di dalamnya. Bapa di sorga, kami memohon kehadirat-Mu untuk kehidupan kami yang masih tetap ada di dalam bayang-bayang COVID-19. Engkau kiranya bersegera menolong kami, supaya kami dapat terbebas dari ketakutan, kekhawatiran oleh karena virus COVID-19. Dan senantiasa Engkau menuntun kami untuk setia kepada aturan yang ditentukan oleh pemerintah kami, sebagai bukti ketaatan kami kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya Engkau berkenan atas doa-doa dan nyanyian pujian yang dinaikkan dari rumah-rumah jemaat-Mu yang melaksanakan ibadah pertangyangan saat ini. Tuhanlah yang mendengarkan setiap doa permohonan mereka. Apapun yang mereka rindukan dan dambakan dalam kehidupan mereka masing-masing, baik pribadi maupun keluarga. Terima kasih Bapa di sorga, ampunkanlah dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.